IN, mahasiswa semester 6 di salah satu kampus swasta di Surabaya, berbagi cerita tentang kecemasan yang pernah dialaminya. Saat menjadi murid baru di sebuah sekolah menengah atas, ia mengalami perundungan. Perundungan secara verbal dan nonverbal itu dilakukan belasan temannya selama duduk di bangku kelas 10 dan 11. Karena takut, IN menangis setiap hari, tidak bisa tidur, dan tidak masuk sekolah selama 2 bulan. Setiap mendengar langkah kaki, IN gemetar. Jika ada pemicu, ia sampai sesak nafas, berkeringat dingin, dan sendawa. IN pun bercerita ke orang tua dan guru bimbingan konseling, serta menjalani terapi dengan psikolog. Saya terus coba ngobrol sama orang tua, saya juga dibantu ke tenaga ahli, itu penting sekali juga. Tenaga ahli itu betul-betul membantu kita untuk menemukan jalan, karena mereka juga adalah tenaga ahli gitu. Mereka membantu untuk kita mempunyai coping. Kalau dalam psikologi, coping itu adalah bagaimana kita menghadapi sesuatu hal atau cara kita dalam menghadapi satu hal. Lakukan apa yang kita suka. Kalau kita suka makan ya jajan, istilahnya gitu. Kebetulan saya juga suka jajan, saya suka makan. Psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Nindya Pratitis mengatakan, berdasarkan sejumlah penelitian, remaja memiliki kerentanan yang lebih besar dalam mengalami kecemasan dan depresi. Penyebabnya adalah faktor biologis, psikologis, dan sosial. Secara biologis, usia remaja mengalami pubertas yang menyebabkan ketidakstabilan emosi. Dalam fase perkembangan, pengambilan keputusan, kognitif, serta kematangan emosi, mereka masih dalam proses mencari jati diri, sehingga masih belum sestabil individu dewasa. Mereka pun lebih sensitif menghadapi penyebab stres. Kemudian secara genetik, misalnya remaja memiliki keluarga dengan permasalahan kesehatan mental. Dari faktor psikologis, remaja mungkin tidak terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri atau memiliki pola pikir negatif dengan selalu menuntut kesempurnaan. Bisa juga mereka mempunyai pengalaman trauma atau stres yang menyebabkan depresi. Sementara faktor sosial, adanya tekanan dari keluarga, teman, atau paparan media sosial. Remaja terpapar kehidupan yang ideal dan mereka membandingkannya dengan gambaran ideal itu. Sehingga ketika belum berada di fase itu, mereka tidak puas, merasa ada yang kurang di dirinya, hingga akhirnya memandang dirinya negatif. Untuk mencegahnya, Nindya mengatakan orang tua perlu mengajarkan sedini mungkin kepada anak cara menyelesaikan permasalahannya sendiri dan cara meregulasi emosi. Keluarga atau lingkungan terdekat juga perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Selain itu, adanya pengenalan bahwa kesehatan mental juga tidak kalah penting dengan kesehatan fisik. Dari masa anak-anaknya, dari masa sebelum remajanya sudah mulai dilatih tentang regulasi emosi, tentang coping, tentang problem solving, begitu. Ketika dia misalnya punya permasalahan, dia tahu gitu ya bahwa tempat pulangnya tetap ke keluarganya, dia tetap akan menceritakan gitu ya permasalahannya itu ke keluarga gitu ya. Jadi bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman gitulah ibaratnya gitu ya untuk anak tersebut gitu ya, sehingga dia tidak merasa selalu disalahkan, selalu dijudge gitu ya ketika memiliki permasalahan. Sebaiknya remaja tak melihat dirinya negatif hanya karena satu permasalahan atau kegagalan. Mereka disarankan untuk menerima kegagalan atau ketidaksempurnaan pada diri maupun lingkungan, lalu memperbaikinya. Remaja adalah individu berharga yang berhak tetap tumbuh di tengah segala permasalahan yang dialami. Kansata Marindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.